Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017. Di sini bersama saya Aditya Nugroho dan Jasa Adi Mulia. iya. Seperti biasa sebelum kita mulai, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar serta suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, Pak Antonius, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Dan Pak Robert. Baik, kita akan mulai saja langsung dengan indikasi awal, mungkin dari IHSG dulu Pak Jasa ya. Iya. Uh, Untuk IHSG iya. kita perkirakan hari ini bergerak Mm, sideways ya, mm, flat di support level 5694 dan juga 5 resistance level pada 5748. Kalau menurut dugaan kami sih ini menunggu The Fed minggu depannya 13-14. Jadi ya masih seperti inilah pergerakannya. Investor terlihat enggan mengambil posisi yang cukup besar ya. Ada chance naik nggak Pak? Hah? The Fed-nya? Ya bisa saja sih kalau melihat dari data-data apa ya, pasar tenaga kerja Amerika yang cukup solid. Menguat. Iya, kemungkinan bisa dinaikkan. Dan untuk market drivers untuk pagi ini indeks saham di Asia juga mix ya, karena masih seperti kemarin sentimennya ada 3 peristiwa besar untuk hari ini. Yang pertama adalah pemilu di Inggris. Ini polling terakhir dari Qatar memperlihatkan bahwa keunggulan Partai Konservatif Inggris teratas Partai Buruh ya, itu terpotong setengah menjadi hanya tinggal 5%. Tipis ya. Iya, jadi dukungan untuk Partai Konservatif sekarang berada pada 43%. Ini tidak berubah dari polling bulan lalu ya. Sementara untuk Partai Buruh justru naik 5 poin menjadi 38%. Jadi memang semakin ketat persaingan. Sementara dari kesaksian mantan Direktur FBI James Comey itu dari rilis pidato pembukaannya tidak ada hal-hal baru ya yang bisa mengejutkan publik, masih seperti yang diduga sebelumnya. Di naskah itu dikatakan bahwa Trump meminta loyalty dari bawahannya, khususnya dari Direktur FBI. Jadi nanti mungkin pas tanya jawab dengan senator itu yang mungkin bisa digali lebih jauh, teman. Dari pernyataan tertulis yang dipersiapkan, dari rilisnya diperlihatkan belum ada hal-hal baru gitu. Yang terakhir adalah pertemuan kebijakan dari Bank Sentral Eropa ya, nanti sore. Ini diperkirakan Bank Sentral Eropa ini view-nya, pandangannya akan sedikit lebih melunak ya, atau bahkan sudah mulai membicarakan untuk mengurangi program stimulusnya jika diperlukan tentunya. Dan untuk pagi ini data ekonomi yang dirilis di Asia khususnya, yaitu pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal 1 ini adalah perhitungan kedua ya. Jadi di perhitungan kedua ini justru direvisi ke bawah menjadi 1% dari perhitungan awal sebelumnya 2,2%. Ini menandakan bahwa memang recovery atau pemulihan ekonomi Jepang yang ditopang oleh kinerja ekspor sangat rentan ya. Selain itu juga adanya koreksi atau penyesuaian dari data investasi bisnis. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan Bank of Japan ya, karena pada pertemuan yang akan datang, yaitu tanggal 15 dan 16 Juni nanti, Bank of Japan sebenarnya udah mulai mau menarik stimulusnya. Iya, cuman kalau ternyata slowing down lagi. Iya, jadi mungkin itu yang bisa diperhatikan oleh investor seperti itu. Jadi secara teknikal bagaimana, mungkin mau dibahas? Nah, ini juga sebelumnya kita lihat ini ada menarik pada harga komoditas ya. Ya. Minyak semalam terjun bebas 5% ya. Mungkin terkait ya Timur Tengah lagi-lagi nggak bisa damai. Jadi sebenarnya kalau harga minyak, orang mungkin menduga kisruh Timur Tengah akan mendongkrak harga minyak. Tapi di sini kita lihat bahwa sekarang Arab itu bukan dominatrix lagi untuk produksi minyak. US shale gasnya tahun depan diperkirakan akan memproduksi tembus 10 juta barel per hari. Itu lebih besar dari produksi Saudi Arabia Pak ya. Jadi mungkin akan ada shifting penguasa harga, itu bisa ke Amerika, plus nanti juga ada dari Rusia dan Iran yang sudah masuk ke pasar. Jadi harga
masih akan didorong oleh oversupply minyak di pasar global. Jadi itu yang lebih driver utamanya. Jadi keberadaan OPEC ini semakin nggak relevan. Iya. Ya, dan kita mungkin kalau join OPEC-nya lebih karena akses ke harga minyak murah, Pak. Tidak hanya untuk sebagai eksportir ya. Nah itu. Dan juga mungkin jadi bisa diperhatikan saham-saham batubara yang kemarin 2 hari 3 hari terakhir tampak jadi primadona kita ya, mungkin sudah bisa mulai profit taking, atau bahkan kemarin sudah sempat profit taking, selamat. Mungkin sudah agak-agak peak ya di saham batubara. Nanti kita akan lihat teknikalnya untuk saham-saham lain yang mungkin bisa jadi pilihan setelah kita ambil untung di saham-saham batubara. Paling untuk hari ini lah ya. Ya. Lalu juga untuk technical analysis kita ke IHSG terlebih dahulu. Nah, tadi kita rekomend sideways ya. Kalau secara technical sebenarnya ada peluang untuk bullish. Dan technical rebound saja paling sampai level tuh 5750. Namun melihat harga minyak yang turun dalam dan kita banyak dependable pada komoditas, Pak ya, biasanya akan mengikuti harga minyak. Jadi tekanan untuk pelemahan juga ada. Jadi mix di sana. Pun ada pelemahan, mudah-mudahan tidak lebih jauh dari di 5690 ya. Jadi swing di bawah MA20-nya karena kemarin open dan close di harga sama, artinya membentuk doji untuk chartnya. Jadi kalau doji ini ada peluang pembalikan arah. Jadi technical rebound, namun karena tekanan faktor lainnya cukup besar, jadi mungkin ada tekanan jual juga di sana. Jadi masih ada bergerak dalam rentang 5695 sampai ke 5750 untuk IHSG. Namun untuk jangka menengah ini sinyalnya juga masih tetap bearish seperti kita lihat sebelumnya yang sudah dibahas setiap hari. Masih dia terus melemah, belum ada tanda-tanda pembalikan arah meskipun harganya masih dalam uptrend. Jadi ini ada divergence di sini, ada bertolak belakang. Biasanya harganya akan mengikuti dari MACD. Jadi tetap waspada, setiap ada kenaikan mungkin dapat dimanfaatkan untuk profit taking saja. Kita masuk ke stock news, Pak Jasa. Oke. Yang pertama adalah PT Waskita Karya atau WSKT. WSKT mencatatkan 14,9 triliun rupiah untuk kontrak barunya hingga Mei 2017 ini. Di tahun 2017 WSKT mentargetkan pertumbuhan kontrak baru ini sebesar 20% atau mencapai 70 triliun. Sementara WSKT juga mempunyai run rate 31% hingga Mei 2017 ini dengan beberapa kontrak yang terkenal ya seperti Jakarta Cikampek Toll Road yang seharga 6,2 triliun dan juga jalan tol Kunciran dan Serpong yang senilai 1,1 triliun. Berikutnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI setuju untuk mengalokasikan transmitter responder dari BRI sat atau satelitnya untuk memenuhi kebutuhan institusi pemerintah yang lain. Dalam hal ini seperti BIN, TNI, Polri, Kementerian Keuangan dan juga Bakamla. Dipalak ya. Ya, daripada mungkin belum terpakai ya, daripada mubazir kan lebih baik. Berikutnya adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI akan mengeluarkan obligasi berkelanjutan ya, senilai 10 triliun. Untuk fase pertama ini BBNI akan mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 3 triliun dengan tenor 5 tahun dan kupon antara 7,7 hingga 8,2%. Dengan rating Pevindo ID AAA. Cukup menarik, Pak. Ini kupon segini dengan rating AAA dari Pevindo. Iya, soalnya kan gara-gara SMB rating itu kan makanya bisa serendah ini gitu. Sementara yang terakhir adalah Semen Indonesia atau SMGR. SMGR ini memenangkan penghargaan dari Sri Kahati atas komitmennya untuk konservasi lingkungan dan juga pembangunan. Jadi itulah stok news kita untuk hari ini. Oke. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin membahas sedikit technical. Jadi untuk stock pick mungkin akan sedikit berubah formatnya karena fundamental laporan keuangan tidak ada yang baru, Pak. Kita belum nulis laporan keuangan Q2 ya. Jadi kita akan membahas secara technical. Pertama ada SSIA. Jadi ini related industry. Ini kita purely lihat secara technical. Jadi kalau
lihat dari histogram MACD-nya, ini sudah mulai ada pengurangan kekuatan pelemahan, jadi sudah mulai melemah, melemah Semakin pelemahan melandai ya. lah, semakin melandai. Ya, sudah ada siap-siap untuk rebound kembali, tampaknya sudah dalam fase konsolidasi. Jadi selama dia tidak menembus di bawah level 625, ini bisa coba mulai ditampung atau masuk sedikit sebagian dulu, dan bisa menambah porsi jika dia breakout level 650 dengan target price ada di harga Rp700. Mungkin ini dalam hitungan pekan depan kali Pak ya, untuk sepekan ini rekomendasinya. Lalu kedua ada DILD, sektor properti, Dharma Intiland. Oh, udah nggak ada malah Intiland Development sekarang ya. Yeah. Nah, ini Intiland kalau kita tarik lebih jauh chartnya, ini dalam fase downtrend dari bulan September lalu, dan sudah dalam fase konsolidasi atau sideways sejak bulan awal Maret di rentang Rp400 hingga ke 450 ini tampaknya nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini rentangnya 400 sampai ke 450. Nah, ini sudah cukup lama ya, 2 bulan ya fase konsolidasi, dan kalau kita tarik dari downtrend channel sebenarnya sudah breakout downtrend channel di bulan Mei kemarin, pertengahan Mei, dan sudah mulai mencek lagi. Jadi ini tampaknya siap-siap untuk kembali rebound, dengan catatan dia breakout level 450 plus dengan volume besar dan konsisten selama paling tidak sama 3-4 hari berada di atas level 450. Maka ini peluang untuk kembali menembus level Rp500 menjadi terbuka di saham Intiland. Namun tetap waspada, jika ada pembalikan arah tiba-tiba, maka bisa jadi ini false alarm. Namun kalau dari indikasi yang ada, kami cukup optimis bahwa ini siap-siap untuk kembali uptrend kembali di saham Intiland. Kalau dari Bollinger Band-nya apa dia akan mantul ke bawah lagi? Ya, Bollinger Band juga kan kemarin sudah merapat, tapi di fase datar, dan ini sudah mulai membuka kembali. Dan kalau kita lihat, kita zoom di sini ya, tinggal di scroll jadi zoom. Nah, ini arah pembukanya ke atas Pak Jasa. Jadi kalau dari Bollinger Band, most likely ini akan ke atas arah gerakan sahamnya. Tapi perhatikan, karena ini sudah ada di atas Bollinger Band, mungkin akan ada sedikit konsolidasi untuk kembali ke area Bollinger Band kisaran 430 440. Jadi mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 430 hingga 440. Demikian untuk Intiland Tower. Berikutnya. Nah, ini berikutnya ada 2, Telkom dan Waskita, namun ini sifatnya lebih spekulatif ya. Kalau kemarin saya cerita Telkom ini supportnya di kisaran 4.300 adalah crucial point, dan dimana kemarin sempat di bawah 43 di 4290, namun closingnya di 4320 lagi. Jadi ada tarikan di sana. Jadi ada peluang sebenarnya untuk ada kenaikan cukup signifikan, mungkin arahnya ke level 4.480 hingga 4.500 di sini. Namun kenaikannya hanya bersifat temporer, artinya tidak lama, hanya paling sehari, dan hari kedua ada tarikan di pagi, tapi bisa terjadi koreksi seperti kejadian sebelumnya di tanggal 25 April dan tanggal 22 Mei. Jadi perhatikan, jika ada pola seperti ini, ada kenaikan drastis 1 hari, maka besok paginya kita sebaiknya jual pagi-pagi, dan bisa kembali di bawah satu ke arah 43. Namun syarat yang harus dipenuhi adalah dia harus tetap bertahan di atas level 4.300. Jika hari ini turun di bawah 43 dan konsisten di bawah 43, jangan masuk dulu, karena sudah break support, takutnya dia akan langsung menutup di level 4150 hingga 4180 di sini. Jadi ini perhatikan support 43-nya, kalau dia dijebol dengan signifikan, artian volumenya yang kejadian di bawah 43 cukup tebal, maka sebaiknya tunggu dulu di sana. Lalu ada WSKT, saham konstruksi. Nah, ini kalau secara tren ini masih dalam sideways semi downtrend ya, jadi arahnya masih ke bawah. Namun ini hanya spek buy. Kita lihat spekulasi di harga 2225 di sini adalah support sebelumnya cukup kuat, dan juga kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah ada di area, ya belum masuk area oversold tapi sudah mulai menuju ke sana, dan mungkin akan kita lihat ada pantulan 1 hingga 2 hari. Mungkin bisa coba masuk di area 2200 hingga ke 2240,
kuncinya adalah jika pada hari itu ada kenaikan, artian harga intraday-nya lebih tinggi daripada harga open, maka sudah ada tanda pembalikan arah dan bisa diikuti sepanjang 2 hingga 3 hari dengan target price di kisaran 23 hingga ke 23.50 rupiah untuk USD. Namun sekali lagi ini sifatnya speculation buy, lebih baik tunggu sampai ada sinyal beli, yakni adalah harga intraday-nya lebih tinggi daripada harga open dan volumenya juga cukup tebal. Tapi sekali lagi ini juga untuk jangka pendek saja, hanya untuk hingga 2 hingga 3 hari, lalu bisa dijual kembali jika sudah mencapai target. Tapi dalam 2-3 hari itu apa peluang untuk menciptakan lower low itu bisa ya? Nah, tadi kuncinya ada di level support 2225 tadi. Kalau 2225 dia jebol ke bawah dan volume cukup tebal di bawah 225 seperti Telkom kejadian tadi saya ceritakan, maka jangan masuk dulu, hold dulu karena berpeluang untuk membentuk new low, menguji support berikutnya di level 2180. Begitu. Itu technicalnya. Oke. Ya, baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan dapat memasukkan di kotak yang tersedia. Terlalu banyak nih. Ya. Oke, baik, kita lihat ada ya penanya pertama Bapak Bambang Heru, review AALI. Baik, AALI juga kalau kita lihat chart ini masih dalam fase downtrend, Pak. Sebenarnya kemarin sih ada tanda-tanda bagus di AALI pada pertengahan Mei kemarin ya, akhir bulan Mei lah, ada tanda kenaikan, cuman tampaknya kembali melemah dan ini berpeluang untuk kembali menguji support di level 14.000 pas ini. Nah, kalau kita zoom out, ya ini support kuat Pak ya. Ini kejadian di tahun 2015 juga ada di sini. 15 ya. Oh, 2016 bulan Juli. Jadi ini adalah support cukup kuat di level 14. Jika dia jebol ke bawah, maka arahnya masih meluncur ke bawah Pak. Namun jika ada pantulan ke atas, bisa diikuti. Nah, yang menarik dari AALI adalah ini bentuk slope-nya sudah mulai melandai sejak tanggal 8 Mei. Jadi artian sudah dalam fase konsolidasi atau sideways sejak tanggal 8 Mei dengan support tadi di 14.100 sampai resisten di level 15.000 rupiah. Jadi rentangnya masih di sana. Dan kalau kita dari stochastic sebenarnya sudah ada di area oversold, mungkin akan ada tadi rebound dalam waktu dekat. Jadi Bapak bisa coba tunggu sampai di level 14.100 atau 14.200 untuk bisa coba masuk. Namun hanya untuk jangka pendek saja Pak, sampai ke level 14.8 bisa coba lepas dulu karena ini masih cenderung sideways arahnya. Dengan catatan lagi-lagi dia tidak break level 14.000 bawah. Demikian Pak Bambang. Lalu Pak Antonius Leo, saham WSBP, MCOR dan Antam. Oke, WSBP. Ya, WSBP juga masih berkutat di area 480 hingga 500 rupiah ya. Jadi bisa coba ditradingkan di area tersebut, dan kalau kita lihat mungkin ada peluang oke, menarik. Ya, ini harga IPO ya. Ya, kalau kita di sini bahwa indikator MACD sebenarnya sudah ada dalam tren menguat ya. Dan harga juga sudah dalam fase konsolidasi, jadi Bapak juga bisa coba mulai buy on weakness di harga support di kisaran 475 hingga 480 dan bisa di hold. Mudah-mudahan kan ada perubahan signifikan dan berpeluang menjadi uptrend kembali bila dia breakout level 505 Pak. Jadi sementara masih bisa ditradingkan dengan rentang 480 lah, 480 hingga 500 rupiah. Namun jika ada sampai 480 bisa coba masuk lagi dan di hold saja. Jika dia break 505 arahnya untuk menguji berikutnya di level 525, dan jika 525 break maka next ada di level 540 untuk target. Dan kan dari indikasinya seperti MACD-nya yang sudah mulai menanjak ini mudah-mudahan menjadi sinyal awal bagi kebangkitan saham WSBP. Next ada MCOR, Bank China Construction. Ya, ini juga masih flat namun
ada peluang jika dia breakout atas. Perhatikan di level 285 hingga 290 ya. Jika dia break level tersebut maka bisa diikuti karena bisa lompatan cukup tinggi ya, mungkin sampai ke level 325 jika dia ada kenaikan breakout level 285-nya. Tapi hanya shortlisted atau tidak lama, langsung 2 hingga 3 hari maksimum. Jadi ketika sudah sampai di area 325 bisa coba take profit lebih dahulu. Next ada Antam. Ya, Antam. Nah, ini tampaknya masih menguji area support ya, dan penurunan sudah mulai agak ketahan. Seperti sebelumnya kita ceritakan bahwa ini ada support di area MA20. Kalau sekarang ini kisaran Rp700. Selama dia tidak jebol di bawah support ini masih bisa di hold Pak. Dan kalau kita lihat jika dia ada pantulan di sini maka masih dalam posisi uptrendnya di saham Antam. Jadi masih bisa di hold selama dia tidak jebol level Rp700. Lalu ada Pakuwon, apakah masih sideways, dan LPKR apakah akan turun lagi, dan Antam. Ya, Bu Sri, ini Antamnya sudah barusan kita bahas. Kita jadi bahas Pakuwon dan LPKR. Nah, Pakuwon ini banyak, kalau dari Yehuda bilang sih banyak kontribusi dari recurring income-nya ya. Jadi ini bisa menjadi buffer di kala penjualan properti barunya agak susah. Untuk Pakuwon masih cenderung sideways Bu, dan ya, ada tarikan penguatan namun tampaknya tidak kuat. Mungkin bisa coba take profit di kisaran 635 dan tunggu sampai di area 600 kembali untuk masuk kembali Bu. Jadi ini sebenarnya cukup asik untuk ditradingkan karena rentangnya cukup lebar dan periodenya atau frekuensinya cukup rapat ya. Jadi 2 hari bisa naik tinggi dan 2 hari bisa turun lagi ke bawah, tapi rentang harganya masih terjaga di antara 600 sampai 650. Lalu LPKR dan saham lipo lainnya tampaknya masih senangnya terjun. Ini kemarin ya masih ke bawah. Ini sudah harga level berapa ini? 635, buset. Waduh, jauh nih. Ya, ini harga tahun 2012. Supportnya di 600 Ibu. Jadi kita lagi-lagi masih wait and see. Tunggu apakah support 600 ini jebol atau tidak. Karena sekarang ini arahnya seperti pisau jatuh. Jadi jangan menangkap pisau lagi jatuh. Tunggu sampai 600. Jika ada pantulan bisa ikut. Namun hanya 1 hingga 2 hari saja. Itu sifatnya temporary atau temporary saja. Tidak untuk dikip di saham LPKR. Jadi risiko cukup tinggi. Mungkin bisa coba switching di saham lain Bu jika ingin trading. Berikutnya Pak Robertus Emmanuel, untuk Elsa dan Pegas dan Medco setelah harga minyak turun ya. Mungkin kalau laporan untuk fundamentalnya mungkin tidak akan directly terpengaruh ya. Tapi untuk sentimennya bisa jadi. Kalau kita lihat Elsa, ya Elsa memang sudah di bawah. Tapi kalau sebenarnya jika kita discounting faktor harga minyaknya, ini secara teknikal menarik di Elsa. Kenapa? Karena sudah dalam fase sideways dan tadi untuk MACD lainnya sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dan stokastik juga sudah masuk di area oversold. Jadi mungkin ada peluang bagi teknik rebound, bahkan memang agak anomali ya dibanding harga minyaknya, tapi kalau di sini peluangnya juga ada selama dia tidak breakdown level Rp300. Jadi kalau dia naik ada sampai level 310 bisa coba diikuti dengan target price ke level 340 untuk secara teknikalnya. Next ada Pegas. Ya, Pegas juga masih sideways Pak. Jadi jika sentimen minyak berpengaruh negatif ke Pegas dan dibawa turun sampai ke level 2300 bisa coba di trade buy di area tersebut dan manfaatkan pullbacknya sampai ke level 2460 untuk kembali take profit Pak di saham Pegas. Jadi untuk trading saja di saham Pegas, tidak untuk di keep dulu. Next ada Medco. Nah ini Medco yang exposure ke minyak cukup besar.
Ya, baik. Ada peluang untuk Bitcoin ini terkoreksi, Pak, dan menembus support MA 20 harinya. Mungkin ditambah dengan sentimen negatif dari harga minyak bisa kembali membawa Bitcoin ke harga 2.300-an atau tepatnya di level 2.330-an. Dan jika itu terjadi, tunggu sampai ada pantulan baru boleh masuk lagi karena frekuensinya tidak terlalu tinggi seperti pakuan saham Medco ini, jadi lebih butuh waktu swing-swingnya. Tunggu barang hingga 2-3 hari setelah menyentuh bottom baru bisa trading kembali. Namun untuk saat ini kami sarankan untuk tahan dulu, jangan masuk dulu di saham Medco Energi, Pak. Demikian. Berikutnya ada Pak Yanto Kosasi, saham BBCA, MCOR dan KF ya. MCOR sudah kita bahas tadi, Pak ya. Untuk Bank Sentral Asia dan KF. Oke, BCA juga dalam fase konsolidasi ya. Ini kalau lihat dari MACD sih ada peluang untuk naik rebound, namun syaratnya dia harus breakout dulu level berapa, 1780 ya, mungkin sampai 18.000 Pak, lebih aman ya. Jika 18.000 ini tembus ke atas, maka next kita akan melihat arahnya ke 18.500. Tapi untuk sekarang mungkin masih wait and see dulu. Jika Bapak ingin spec buy, mungkin coba buy on weakness di kisaran 17.650 di saham BBCA. Sebenarnya untuk fundamental perbankan mungkin masih menunggu Q2 nanti, Pak ya. Iya, Tapi kalau sinyalemen bulan-bulan April, Mei kemarin gimana? Masih oke semua perbankan? Masih oke sih, cuman yang terakhir kalau kita baca di koran kan Dirut BCA bilang bahwa emang undisbursed loan untuk sektor swasta ini cukup tinggi ya. Jadi memang setelah dikasih platform untuk pinjaman belum semuanya dipakai. Berarti kan itu juga ada pertanyaan kenapa gitu ya. Oke, berarti kalau undisbursement loan perbankan, ini case perbankan sektoral tidak hanya di BCA saja, berarti memang makro kita masih slow down, dia belum ada konsumsi yang tumbuh di kalangan industri, jadi ini masih belum sinyal baik bagi makro keseluruhan. Namun untuk perbankan, setelah PR mereka menekan NPL kemarin cukup berhasil ya, mudah-mudahan bisa menjadi katalis positif bagi sektor perbankan secara fundamental. Lalu ada KF Kimia Farma. Ya, ini fase sideways. Jadi untuk jangka pendek tampaknya ada peluang untuk koreksi dan menuju MA20-nya di kisaran 2770 hingga 2780. Jadi mungkin bisa coba tunggu di sana, Pak. Dan bisa masuk jika seperti kejadian di tanggal 15 Mei dan juga tanggal 2 Juni, di mana pasca hampir menyentuh MA20-nya dia kembali bangkit, dan itu bisa masuk karena bisa berlangsung cukup panjang. Di sini kejadian sampai seminggu di bulan Mei, dan kalau yang di Juni kemarin hanya 3 hari saja sih tadi, tapi paling tidak kenaikannya cukup lumayan, bisa dimanfaatkan untuk trading. Nah, seandainya dia di level 2780 dia bangkit, tampaknya akan kembali menuju level 3060 untuk target price-nya. Demikian Pak Yanto. Lalu Pak Roy baru saham APLN, Kija, dan BBPT. Baik, APLN masih berkutat di pusaran reklamasi. Tapi kalau dari teknikalnya, nah ini juga menarik, ada peluang untuk bangkit lagi di saham APLN secara teknikal. Oke, namun ada kebangkitan mungkin tidak akan terlalu panjang, bisa hanya sepanjang satu pekan ya, atau seminggu lebih sedikit. Dari harga target price kita di level 210 Pak untuk resistennya di APLN. Jadi mungkin bisa coba buy on di 185 hingga ke 190, dan tunggu sampai kisaran 210 untuk take profit kembali di saham APLN. Namun kita ini view-nya cukup panjang ya gerakannya. Kalau APLN biasanya naiknya bertahap, tidak langsung tiba-tiba, mungkin dalam waktu pekan depan menuju level 210. Lalu ada Kija. Ya, Kija. Oke, ini juga menarik nih. Sekilas kita bentuk pola cup and handle ini tampaknya. Nah, kalau kita gambar kurva, ini adalah sedikit cup-nya. Dan ini ada handle-nya di sini. Nah, cup and handle. Oke.
kuncinya adalah jika dia mampu breakout level tertinggi sebelumnya di 335, maka ini berpeluang untuk continue atau bullishnya berlanjut di atas 335. Kalau kita tarik lebih lanjut historicalnya, oke, 335 ini tadi 320 tambah 335 ada 30 rupiah, berarti 380 untuk proyeksi target price secara technical ya, jika dia breakout level 33, oh maaf, 335 ya, 335 15 350 ya, sampai 350 kemungkinan target price secara technicalnya jika dia mampu breakout level 335. Jadi masih tunggu konfirmasi dia breakout atau tidak. Jika dia tertahan di level 335 dan tidak mampu breakout, kembali melemah, sebaiknya jual dulu karena berpeluang untuk menembus support 300 berapa ini? 18-nya terbuka lebar ya. Jadi perhatikan dalam waktu dekat jika sudah ada yang masuk di harga 320, perhatikan 335. Jika 335 ini jebol ke atas, di hold, namun jika tidak mampu jebol dan tertahan di 335, bisa coba dijual dulu di level tersebut. Yang menariknya dari Kijai ini adalah pendapatannya ternyata sudah lebih besar datang dari infrastruktur dibandingkan dari propertinya. Sudah sekitar 2 tahun inilah ya, 2015-2016. Jadi infrastruktur itu dari drive-portnya, dari listriknya, mereka punya sendiri listrik, ada namanya Bekasi Power. Selain itu juga hospitality-nya Tanjung Lesung juga sudah mulai kontribusi ya. Jadi memang dia tidak terlalu mengandalkan dari real estate-nya lagi ya. Seperti itu. Jadi sudah diversifikasi bisnis bagus, dan Tanjung Lesung sudah jadi KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Jika tolnya sampai ke sana maka akan thriving. Dan Kija, oh ya, yang di Kendal juga sudah mulai dijual Pak ya. Iya, dan itu kan kalau kita ingat yang Kendal itu kan yang meresmikan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura. Itu sangat, maksudnya untuk mengundang dua kepala negara untuk meresmikan sebuah proyek perusahaan, itu berarti kan memang ada signifikannya bagi ekonomi kedua negara. Oke, jadi looks good ya untuk fundamentalnya. Kita lihat harganya apa looks good dari fundamentalnya. Oke, next ada BBPT, sektor CPO. Oke, menarik juga BBPT ini. Ya, ini pola-pola seperti ini saya suka sekali karena ada peluang untuk dia breakout ya. Namun ini lagi-lagi perlu dilihat, pertama dia harus naik di atas 280, dan resisten kedua ada di kisaran 300 rupiah. Ini cukup kuat resistennya tampaknya. Jika dia mampu breakout 300, maka arahnya akan menuju level 320, 325. Jadi 325 ini adalah ultimate resisten. Segera take profit kalau sampai ke sana. Namun 300 rupiah ini semacam midpoint ya. Jadi jika dia breakout lanjut ke atas, namun jika tertahan akan kembali terkoreksi. Namun kalau di sini lihat dari MACD lainnya sudah mulai menguat, indikasinya ada peluang bagi saham BBPT untuk menguat at least ke harga 300 rupiah. Jadi bisa coba mulai buy on weakness mungkin di kisaran 260 hingga ke 270 Pak. Lalu Pak Julius, MDRN KBLI ya, MDRN kemarin 7-Eleven-nya tidak jadi di Lego, masih dipertahankan. Entah dari MDRN-nya tidak jadi jual atau emang Java Cepin tidak mau beli, karena kalau lihat kita tokonya sedih sekali kondisinya. Tapi kan 7-Eleven di Thailand juga yang pegang Cepin. Jadi harusnya Cepin punya pengalaman untuk menjalankan bisnis seperti itu ya. Ya, mungkin MDRN tadinya kan dia pegang Fujifilm ya, mungkin kurang sense of retail bisnisnya kurang dapat ya. Mudah-mudahan kalau di tangan investor baru bisa lebih thriving 7-Eleven ya. Dan dari harganya sendiri juga masih downtrend, arahnya belum ada pemulihan. Kalau Bapak ada barang, kalau ingin cut loss sudah tanggung ya, mungkin dana yang ada bisa dialokasikan untuk trading di saham lain. Namun jika ingin averaging down, kami tidak sarankan di saham MDRN. Dan jika Bapak belum ada barang, mungkin sebaiknya cari saham lain yang bisa lebih profitable dibanding MDRN Pak. Next ada KBLI. Kemarin kabarnya dia mulai merambah Timur Tengah ya, ke Dubai untuk KBLI. Mungkin bisa jadi sentimen bagus. Dan kalau dari technical ini juga sudah mulai fase sideways ya. Ada peluang untuk kembali ke level 550, namun pun ada kenaikan hanya akan short lived atau tidak lama.
jika ingin spekulasi buy bisa beli di harga 475 hingga ke 490, dan jika ada tarikan naik dalam satu hari bisa segera dijual saja untuk take profit dengan target price kira-kira di level 530 hingga 540 Pak. Lalu ada LPKR USBP, ya sudah Pak Andi sudah kita bahas tadi LPKR dan USBP-nya. Lalu ada Bapak Anggi Rangga Utama, Sril, rekomendasi baikkah apa tidak? Oke, Sri Tax kita lihat Sril. Belum Pak, masih sideways ya. Namun kalau sekarang harganya sudah ada di dekat Bollinger Band batas bawah, mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran Rp308 Pak. Namun rentangnya tidak lebar sampai ke level 340, bisa coba take profit jika sudah ada kenaikan nanti. Demikian Pak Angga. Pak Rangga. Pak Aldi, Asri sudah boleh masuk dan kenapa terlalu lama konsolidasi? Baik, Asri memang ya itu proyek yang pasar kemisnya ternyata tidak sekencang Alam Sutra originalnya, entah mungkin lokasinya bagaimana. Nah kalau kita lihat dari technicalnya juga ini sudah mulai ada sinyal pembalikan arah Pak. Jadi kalau kemarin sempat masuk di harga 320, 325, ini boleh di keep, di hold, dan untuk jangka pendek mungkin akan kembali menuju level Rp350. Tapi dia masih dalam downtrend channelnya? Ya, masih downtrend sebenarnya. Tapi ini kalau ada kenaikan, untuk aman, jika sampai level 35 bisa coba take profit dulu. Dan ketika sudah ada profit taking atau pelemahan kembali, jika dia tidak membentuk new low atau tidak sampai ke level 325 lagi, maka bisa kembali masuk. Ada artian sudah mulai ada petanda untuk kembali uptrend di saham Alam Sutra. Namun jika dia sampai ke level 325 dan bahkan di bawah itu, maka masih konfirmasi dalam posisi downtrend di saham Asri. Jadi kalau Bapak ingin masuk siwata spek buy Pak di mungkin harga 325, 330 boleh coba, dan take profit di 350 Pak. Oke, untuk stock screener yang Pak Mimadi Chandra ya, stock screener yang stock screener technical atau stock screener Pak. Kalau kita lihat secara technical ya, pertama di web Poyem-nya. Kalau di Poyem, nah ini ada di menu chart. Ini untuk technical analisisnya Pak. Jadi untuk menunya ada sebelah kiri untuk gambar-gambar dan rumusannya. Lalu untuk stock screener, Bapak masuk ke trading. Wah, sudah logout. Sebentar. Kita login dulu. Ya, masuk ke menu trading. Oh, masuk di menu research Pak. Bisa ada di menu research dan ada di stock screener di sini sebelah kiri masuk. Nah, ini bisa dipilih sektornya, bisa dipilih sektor yang dipilih yang apa saja. Tinggal diklik search, nanti akan muncul stock screener dan ini bisa di copy paste ke Excel. Jadi ingin bentuk screen sendiri bisa melalui fitur stock screener ini Pak Made. Next ada Ibu Foni. Inaf Gajah Tunggal. Lalu ternyata saham batubara pada naik kecuali Adaro. Nah, Ibu mungkin kelewatan kemarin Senin karena Adaro justru duluan Ibu. Kalau kita lihat chartnya ya. Nah, kita intip dulu chartnya. Waktu itu kita kemarin masih harga 14.80 kalau nggak salah. Rekomendasi jika breakout 15.25 maka dia akan naik ke 16 kalau nggak salah, kemarin rekomendasi seperti itu. Dan kita lihat sekarang untuk saham Adaro. Nah ini Bu, jadi ini 15
1925-nya sudah tembus, dan ini terbang ke atas sampai ke target price kita di 1600, dan kemarin seperti 1620 ya. Namun kalau dari technical sekarang sudah ada di puncak, jadi bisa sell on terlebih dahulu di saham Adaro Energi, dan kalau ingin Adaro lagi bisa coba tunggu kembali di level 1500. Nah, saham-saham batubara yang lain justru ketinggalan. Ada PTBA kemarin ketinggalan daripada Adaro. Tapi sekarang juga sudah di puncak, ini ada PTBA-nya tampaknya tidak sampai ke level 11.600, hanya sampai ke 11.450 ya kemarin ya, dan kembali turun, jadi bisa sell on trend dulu PTBA. Ada agak ketinggalan kemarin saham Doit ya, Doit. Oh ya, ini juga sudah puncak. ITMG coba. ITMG mirip PTBA sudah, ini sudah, nah kemana agak ketinggalan kan. Kalau Adaro dari kemarin sudah ada sinyal-sinyal puncaknya. Untuk ITMG tampaknya hari ini akan menjadi puncak, jadi bisa coba siap-siap profit taking. Resisten ada optimum di level 18.000, jadi sekarang 1740 ya, mungkin sampai ke sana bisa coba untuk take profit bagi yang sudah ambil di harga kisar 15 ribuan. Lalu ada Harum Energi. Nah, ini Harum Energi juga ketinggalan, tapi mungkin akan kehilangan momentum ya, di mana harga yang lain sudah koreksi dan juga minyaknya terkoreksi, mungkin akan ketinggalan di saham Harum. Jadi batubara sudah selesai, bisa coba switching ke saham lain. Lalu ada Inaf dan Gajah Tunggal. Nah, Inaf ini Indofarma kemarin yang di pusaran korupsi Alkes itu Inaf ya kalau nggak salah, Indofarma ya. Iya. Itu bukan ya, kalau nggak salah ya. Dan kalau lihat dari harga teknikalnya juga Inaf, ya ini oke, menarik. Bagi teknikalnya bisa spek buy Bu, karena sudah ada di masuk fase konsolidasi. Ini stokastik sudah di area oversold. MACD juga sudah memuncak kekuatan pelemahannya, dan sebentar lagi akan ada reversal, tampaknya bisa coba buy on weakness di kisaran 3.000 hingga 3.100 rupiah. Tapi sebenarnya spek buy ya, dan jika sudah ada pantulan lagi naik, boleh tambah full power, ya half power lah, tambahin dulu. Karena kalau Inaf ini kenaikan cukup panjang, bisa berlangsung seminggu kenaikannya, jadi tunggu masuk ketika sudah mulai naik, masih belum akan ketinggalan dengan target price ya, mungkin bisa sampai ke 3.800 kembali. Lalu ada Gajah Tunggal. Ya, Gajah Tunggal juga masih ada peluang kenaikan, namun mungkin terbatas sampai ke level 1170 saja, dan kembali ada peluang koreksi sampai ke level 1090. Jadi 1090 mungkin bisa coba ditunggu buy on weakness di area tersebut jika ingin masuk di saham Gajah Tunggal. Kalau kita lihat dari trennya, memang GJTL habis naik kenceng, paling hanya 2 hingga 3 hari kenaikannya, dan akan kembali terkoreksi. Ini baru sehari dan sudah koreksi. Ya, mungkin masih akan lanjut sampai ke level 1200 paling tidak, dan kembali koreksi ke level 1090. Demikian Ibu Foni. Ya, tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kami akan cukupkan film webinar hari ini. Jumpa lagi esok hari Jumat ya Pak saya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap bisa membuat profit di setiap kondisi market seperti apapun. Selamat pagi dan salam cuan.